keyakinan bahwa agama mengajarkan kebaikan, bahwa kita diharap fenomena, kondisi nyata, fakta sosial. Sebagai calon wirausaha sosial. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita masih di ruang belajar Al-Jauzi. Ya baik. Pada 2 video sebelumnya kita sudah mengupas sedikit tentang kewirausahaan sosial dan sedikit tentang kerangka. Oleh karena itu di video yang ini kita coba gabungin nih. Jadi kewirausahaan sosial itu adalah upaya, aktivitas, ya, dorongan, inspirasi untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan sosial. Atau secara lebih spesifik, ini adalah upaya kita bagaimana menyelesaikan masalah sosial, memenuhi kebutuhan sosial, dan atau mengembangkan potensi sosial. Menggunakan sebesar-besarnya kerangka pikir atau pendekatan-pendekatan yang biasa digunakan oleh kreativitas, inovasi, terobosan-terobosan, dan lain-lain. Jadi yang biasanya terobosan, inovasi, dan lain-lain itu digunakan di kewirausahaan bisnis untuk menghasilkan profit sebesar-besarnya. Kali ini, inovasi, kreativitas, terobosan-terobosan tersebut kita transformasi, kita gunakan untuk menyelesaikan masalah sosial, memenuhi kebutuhan sosial, dan mengembangkan potensi sosial. Nah, lalu apa daya dorong kita? Daya dorong kita rangkum dalam kerangka etos hijau. Seperti kita ketahui, etos hijau tadi sudah kita bahas, ada 3 dimensi utama, yaitu penghayatan spiritual, kemudian pola pikir apresiatif, dan skema aksi produktif, ya. Sebagai contoh, ya, melalui penghayatan spiritual, bahwa kita adalah makhluk beragama, ya, bahwa kita adalah makhluk yang diharapkan hidup sesuai tuntunan agama. Maka sebagai contoh, di agama Islam itu ada ajaran bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya, kan begitu, ya. Maka ini tentu mendorong kita untuk melakukan aksi yang bermanfaat. Artinya, ini adalah dorongan spiritual, dorongan dari ajaran agama, dorongan yang berpotensi bernilai ibadah buat kita, ya. Seharusnya ini bisa menjadi daya dorong yang baik, ya. Daya dorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan bagi sesama kita, ya. Artinya kita tidak harus berpikir apakah kita digaji atau tidak, ya. Apakah kemudian kita akan dibayar atau tidak. Namun kita berusaha melakukan ini sebagai bagian implementasi dari ibadah kita, sebagai bagian dari upaya kita berjalan atau hidup seiring sejalan dengan ajaran agama kita. Itu contohnya. Yang kedua tadi kita sudah kupas, pola pikir apresiatif, ya. Dari pola pikir apresiatif kita belajar bahwa untuk memulai suatu kebaikan, langkah-langkah bermanfaat buat sosial tidak harus menunggu segalanya sempurna, gitu, ya. Tapi kita bisa berjalan terus sambil menyempurnakan. Kemudian dari pola pikir apresiatif kita bisa mulai menghargai bahwa rangkaian dari pengalaman hidup kita itu sejatinya bisa kita transfer, bisa menjadi energi buat kita untuk melakukan hal-hal yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial, memenuhi kebutuhan sosial, dan mengembangkan potensi sosial, ya. Karena kita sudah hidup bertahun-tahun, sudah belajar sekian mata pelajaran atau mata kuliah, ya, sudah menghayati sekian banyak ilmu yang sejatinya itu bisa kita jadikan modal untuk kita berbagi pada orang lain, gitu, ya. Beberapa contohnya. Pendalaman selanjutnya, hubungan antara etos hijau dan kewirausahaan sosial akan kita kupas insya Allah di video-video selanjutnya. Demikian, terima kasih. Oke, demikian, terima kasih. Keyakinan bahwa agama mengajarkan kebaikan, bahwa kita diharap fenomena, kondisi nyata, fakta sosial. Sebagai calon wirausaha sosial.